pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021. Yang berbahagia ini Jumat Mubarak ya. Jumat Mubarak. Masya Allah, kita kedatangan tamu jauh dari Solo. Akhirnya Mas Ato, Ustadz Ato alias Abu Ibrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mau tahu kita mau menggali wawasan yang baru, karena biasanya kalau kedatangan tamu, kedatangan Iwan baru, biasanya kita dapat ilmu yang baru. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa saling silaturahim dari Solo ke Bekasi ke Solo. Alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya mau tanya nih sama Mas Ato nih, kesan ketika pertama menginjakan kaki di markas Debintang. Karena Debintang ini punya kita semua, punya ikhwan semua. Jadi kita pengen tahu nih apa yang dirasakan oleh Mas Ato. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya pertama kali masuk di sini saya terkesan sambutannya yang sangat luar biasa. Meskipun dalam kondisi yang sederhana seperti ini, sambutan yang terasa dari hati itu sangat menyentuh juga, dan sangat berkesan bagi kami. Yang kedua, saya melihat kekompakan di sini, solidaritas di sini, itu membuat kita itu juga pengen bisa seperti ini, pengen bisa menyatukan umat itu dengan cara-cara ya seperti ini, salah satu yang bisa saya harapkan seperti itu. Terus saya juga di sini melihat bagaimana usaha di sini, usaha Debintang itu, tentang usaha buyurnya, usaha ayamnya, itu berjalan sangat baik, berjalan sangat profesional di dalam kondisi keterbatasannya. Kalau dilihat itu puyuh itu nggak terlalu banyak, kemudian ayamnya juga segitu, tapi pengelolaannya juga ini sangat bagus ya. Alhamdulillah. Dan hasilnya juga Lumayan hasilnya. Sekarang masih walaupun baru merintis, tapi kita sudah lumayan belajarnya cepat untuk memahami, apalagi masalah puyuh yang baru kita terjun sekarang. Satu lagi yang membuat saya sangat terkesan di sini itu ya, beberapa kejadian di sini bahwa Debintang ini karena ini milik kita bersama ya, itu makanya siap menerima siapapun dari ex-napiter ketika mau singgah di sini ya. Karena dari Merah pun pernah di sini kan, pernah beberapa kali kan. Nah, itu sebagai contoh untuk mewujudkan persaudaraan, ikatan ukhuwah itu sangat bagus, dan untuk menjurus atau untuk menyingkirkan paham-paham radikalisme atau paham-paham takfiri itu sangat bagus untuk dijadikan percontohan. Masya Allah, alhamdulillah. Terus mungkin apa nih kira-kira pesan dan wasiat agak berat nih kayaknya wasiat. Pesan mungkin mungkin 1-2 ayat atau 1-2 athar atau hadis yang bisa antum sampaikan untuk iwan-iwan di luar sana, terbaik itu yang masih belum menyadari atau yang sudah menyadari, apa kira-kira amarah nasihat-nasihat. Karena inna dina nasihat, sesungguhnya ad-din nasihat, sesungguhnya agama adalah nasihat. Karena bagaimanapun kita, pada siapapun kita memberikan nasihat. Orang yang tidak suka dengan nasihat itu hanya orang-orang kafir. Nah, jadi kita boleh mengenal orang yang memberikan nasihat. Gimana menurut antum pesan untuk iwan-iwan di luar sana? Pesan yang selalu saya dengarkan adalah pesan perdamaian dan pesan persatuan. Karena saat ini umat Islam itu banyak yang tidak mau bersatu. Itu karena rata-rata di antara kita memahami Islam itu sebatas itu, tidak dikembangkan, tidak ditanya kepada para syekh yang terpercaya. Maka
ada satu ungkapan dari para ulama, man saykhalahu fala sayyidonu saykhalahu. Barang siapa yang dia belajar tanpa seorang guru, tanpa saya punya sanad, maka setanlah yang akan menjadi syekhnya. Nah seperti itu. Nah sementara di Indonesia ini banyak sekali syekh yang malah dikafirkan. Nah itu sangat disayangkan sekali. Maka dari itu apa? Kita harus belajar sejarah Islam, kemudian belajar ulumul Quran nanti mengikuti bagaimana nasab mansuknya, bagaimana ayat-ayat nuzulnya, dan itu sangat luar biasa. Ketika salah satu contoh dalam sahabat Ali bin Abi Thalib itu melihat seorang dai ini mau mendakwahkan ilmunya, dia hafalnya banyak, Al-Quran sudah hafal, ada banyak hafal, tetapi ketika dia tidak hafal, tidak memahami seluk-beluk tentang nasab dan maksud, kata Sayyidina Ali apa? Halakta wa ahlakta, kamu itu celaka dan mencelakakan. Nah ini banyak sekali orang terjerumus sekarang tidak memahami ayat-ayat itu. Kemudian contoh lagi tentang ulumul Quran, yakni tentang asbabun nuzul. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'rifatus sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Yakni mengenal sebab-sebab turunnya ayat itu merupakan itu menjadikan kita paham terhadap ayat-ayat itu. Nah, di sini banyak sekali orang tidak memahami asbab nuzul, kemudian menghukumi dengan ayat yang sebenarnya konteksnya bukan untuk orang Islam tetapi ditimpakan kepada orang Islam. Itu salah satu contohnya. Nah, tentang sejarah ini kalau kita mengkaji, bahwasanya ya saat ini yang paling ramai di kalangan kita yaitu tentang status negara. Contohnya status negara. Sementara Syekhul Islam juga tidak mempermasalahkan bagaimana status negara di dalam kehidupan kita. Entah itu negara Islam, entah itu negara kafir, itu yang penting di sini ada keadilan. Sementara kita tidak bisa menerapkan sepenuhnya, itu tidak apa-apa. Di dalam kitab Al-Hizbah Ibnu Taimiyah juga mengatakan Allah yang surat daulah al-adilah wa in kanat kafirah, Allah yang surat daulah al-zalimah wa in kanat mu'minah. Allah akan menolong satu negara yang mana negara itu adil akan ditolong oleh Allah meskipun itu negara kafir. Dan Allah tidak akan menolong satu negara yang mana negara itu dolim meskipun itu negara Islam. Jadi bentuk negara ini tidak begitu terlalu dipermasalahkan. Makanya sangat penting sekali bagi Iwan Pergerakan dimanapun ini, sangat penting untuk membaca kitabnya Syekh Abdul Azam. Syekh Abdul Azam yang berjudul di Bilal Surat Taubah, di bawah nama Surat Taubah, ini sangat bagus sekali. Nah, di situ bagaimana contoh-contoh perjuangan, bagaimana Syekhul Islam dan Imam Ahmad menghukumi satu negara. Di situ banyak sekali contoh-contoh yang perlu kita kaji. Sebenarnya kalau saya terangkan begini akan membutuhkan waktu yang banyak. Apalagi saya tanpa persiapan sama sekali. Ini memang kita buat konten ini agak mendadak. Nah, jadi harap maklum. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, Ana mau tanya. Ini memang iwan-iwan ini yang Ana rasakan ketika di dalam itu memang kan agak pelit atau malas membaca. Nah, alhamdulillah Ana ketika di dalam itu, ketika ada buku, ada kitab-kitab klasik itu Ana baca. Nah, itu sebetulnya merupakan jalan atau wasilah juga untuk kita sadar akan manhaj yang sebenarnya. Nah, mungkin kiat-kiat dari atau mungkin untuk iwan-iwan di luar sana untuk baca kembali kepada kitab kita lama atau rujukan-rujukan yang sahih. Ya, luruskan niat. Kalau kita ikhlas, kemudian kita menjunjung tinggi adab, kita akan melihat banyak hal ketimpangan atau kesalahan-kesalahan yang ada di depan kita. Kemudian kita cobalah bersikap kritis. Maksudnya begini, kalau ada seseorang ustaz atau siapapun dia, setinggi apapun pendidikan beliau, kalau dia menyampaikan satu ilmu, ya kita menerima dengan adab kita. Akan tetapi ketika belum menyampaikan kitab-kitabnya seperti itu, kita coba baca dulu kitab aslinya, benar seperti itu. Nah, makanya dari itu jiwa kritis itu perlu dihidupkan. Ya,
ya seperti itu, kita harus menghidupkan jiwa kritis, kemudian melihat kondisi keadaan seperti sekarang ini. Karena kalau kita nggak punya jiwa kritis, kita ini akan tergerus oleh satu kondisi di mana kita nanti akan menjadi takdir yang buruk. Contohnya banyak kan, kita sudah baru belajar, akhirnya bisa seakan-akan punya palu. Ya. Kan sering kita temui kan iwan-iwan baru belajar, baru baca Fathul Bari udah seenaknya mengkafirkan gitu kan, baru baca kitab Tarbiyah Jihadiyah atau kitab-kitab pembaca Islaman gitu udah mengkafirkan sesamanya. Bahkan sering kita temui di kalangan ikhwan itu kan, ketika hal-hal yang kecil sekalipun itu mudah untuk mengatakan ini zolim, ini fasik, ini kafir gitu. Imam Abu Hanifah pernah ditanya siapa orang yang paling fakih itu? Siapa? Ternyata orang yang paling memahami perbedaan pendapat, orang yang paling memahami perselisihan para ulama. Di sini kita harus belajar itu. Kita sering diajarkan bagaimana perbedaan pendapat, kita tahu, tapi kita jarang diajarkan bagaimana kita mengalah. Jarang kita diajarkan. Dan itu harus dari dalam diri kita ngalah. Kalau ada perbedaan pendapat sementara dia punya dalil, kita harus ngalah. Nah ini harus kita hidupkan di dalam hati kita. Itu kelasnya Imam Abu Hanifah. Apalagi Anda juga pernah baca itu tentang memahami perbedaan dari kitab fatwanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ketika ada perbedaan di suatu daerah, sedangkan kita memahami perbedaan yang lain, dalil yang lain, maka kita sebagai ulama itu tidak boleh merubah secara total atau secara mendadak kepada daerah yang memakai mazhab selain mazhab kita. Contoh, pakai mazhab di suatu daerah ini memakai mazhab Syafi'i. Ketika ada seorang ulama datang membawa mazhab Hambali kan tidak masuk. Sama seperti ketika kita memahami perbedaan itu sekali. Karena kan Islam pada saat ini apalagi membutuhkan persatuan, lebih membutuhkan persatuan. Salah satu contoh begini, di statement di mata Abu Hanifah itu beliau itu pernah berbicara tentang sholat dengan bahasa asing. Pada waktu itu dengan bahasa Persia. Beliau membolehkan. Ya. Jadi kalau fatwa itu diarahkan ke Indonesia ini, saya yakin orang Indonesia banyak mengkafirkan orang sekelas Imam Abu Hanifah. Ya. Bolehkah sholat dengan bahasa selain bahasa Arab? Ternyata Imam Abu Hanifah di luar bacaan-bacaan yang rukun bacaan selain Al-Fatihah, Allahu Akbar, Allahu besar, zikir-zikir yang ringan itu diperkenankan. Itu dengan catatan tertentu. Diperkenankan untuk bagi yang belajar atau secara umum atau di luar bacaan sholat. Nah, itu begini. Diterangkan juga ada juga di kitab saya Bapak Al-Jazari itu juga menerangkan pembacaan itu. Kemudian dua muridnya beliau Muhammad As-Saibani dan Abu Yusuf, juga murid di mata Hanafi itu lebih moderat. Maksudnya lebih moderat meskipun sama-sama berpendapat seperti itu. Moderatnya begini, boleh membaca dengan bahasa Persia dengan catatan ketika dia tidak bisa fasih berbahasa Arab. Nanti ketika dia berbahasa Arab dengan bacaan-bacaan itu malah merusak bacaan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Abu Hanifah secara umum, itu dia. Coba sekarang kedewasaan kita di dalam bermadhab ini sangat tidak bagus, sangat kanak-kanak sekali ya kan. Sekarang kita baru dengar orang membaca Quran dengan dilanggamkan Jawa misalnya, itu langsung ribut mengkafirkan. Itu kita coba lihat, misalnya ada bacaan dengan langgam Jawa, akan tetapi ketika maksudnya benar, itu kan banyak orang juga tidak menyalahkan. Ya, Allah Ta'ala alam ya dalam hal itu. Cuma ketika ada perbedaan begini, kita nggak usah latah. Wah kamu kafir, maka kita jadi JKKI sama Kupar Kafir Indonesia. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mungkin kita akan mendapatkan kesempatan di lain hari dalam topik dan materi yang berbeda. Nah, mudah-mudahan
iwan-iwan semua dan para penonton. Mungkin tambahan lagi. Ya. Jadi bagi seluruh kalangan kaum muslimin yang mengajarkan persatuan umat yang mencintai Islam ini, marilah kita belajar ilmu. Ya. Kita jangan saling mengkafirkan. Kita jaga persatuan kita. Meskipun ada perbedaan, coba kita satukan dengan cara yang damai. Jangan ada cara kekerasan. Saya ingin seperti itu. Karena ilmu itu memiliki cahaya. Siapa yang jujur, ya dia akan bisa melihat cahaya itu. Dia akan tertuntut dengan cahaya itu. Makanya jaga persatuan. Siapapun, ya, kita hindari cara-cara yang keras, kita hindari cara-cara yang kasar, apalagi sama kaum muslimin. Dan jangan mudah mengkafirkan. Imam Ahmad pernah ditanya oleh muridnya, yakni Abu Al-Ghori, seseorang telah hafal 100.000 hadis, apakah dia boleh berfatwa? Tidak boleh. 200.000 hadis, 200.000 hadis belum, tidak boleh. 300.000 hadis tidak boleh. Kemudian ditanya 500.000 hadis, 500.000 hadis bayangkan. Sementara Imam Ahmad berapa alat 1 juta. Nah, ditanya 500.000 hadis itu masih barangkali. Nah, ya. Sementara kita ini siapa? Mungkin di antara kita juz amat belum hafal, masih banyak bolong-bolong, hanya karena pernah belajar tauhid ya. Sementara kalau itu belum menyeluruh ya. Ya masih banyak bahasan-bahasan yang harus kita kaji dari para ulama-ulama yang lain, dari ulama-ulama yang utama. Akhirnya apa kita bisa menghukum ini sangat-sangat lucu. Orang sekelas preman yang baru belajar Islam kemudian bisa menghukum ini sangat kasar sekali. Mari kita bersatu padu, wahai kaum muslimin, bersatu padu untuk kejayaan Islam. Karena Islam itu agama damai. Jangan atas dasar Islam kemudian kita bersikap arogan seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah. Kembali lagi. Ya, tadi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan kita bisa membuka pikiran kita akan manhaj Islam yang sebenarnya. Karena orang yang paling bermanfaat adalah dan orang yang berilmu adalah orang yang terus belajar. Jadi semakin kita belajar, semakin bertambah ilmu kita. Karena ketika kita bertanya kepada orang yang berilmu, insya Allah kita akan diberikan jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.